Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma adzabi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'a lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih amurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita sehingga kita bisa bertatap muka dalam kajian tafsir yang minggu kemarin kita telah menyelesaikan hikam yaitu Ibnu Athaillah tentang nur. Intinya nur itu hidayah. Tapi tidak mungkin kita akan dapat nur kalau kita dipenuhi dengan perbuatan dosa. Maka jalan pintasnya kita harus perbanyak istighfar, yaitu minta ampun, bertaubat kepada Allah. Agar supaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, semuanya dituntun oleh Allah dengan nur cahayanya, sehingga kita selalu di dalam jalan yang benar. Mudah-mudahan semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik dan hidayahnya, walaupun kita tahu kebenaran, tidak mungkin akan kita bisa menjalankan dan tidak mungkin kita akan bisa menolak kebatilan tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah, kita lanjutkan kajian berikutnya tentang surat Al-Mursalat. Al-Mursalat itu tentang kiamat, yang mana kita sudah menginjak ayat ke-29, yang sebelumnya tentang kisah bagaimana supaya orang bisa percaya tentang kiamat, ditunjukkan tentang kejadian yang nyata yang di depan kita, yaitu tentang apa? Asal mula ciptaan manusia. Jadi kalau memang manusia tidak percaya bisa hidup lagi, tidak percaya hancur dari manusia lagi, bayangkan sekarang, perhatikan diri kita di depan mata kita yang setiap hari ada kelahiran, ada proses kelahiran, kok akhirnya jadi manusia padahal itu setetes air yang hina dina. Setelah itu lahir, Allah cukupi di dunia ini dengan kebutuhan sesuai apa yang kita butuhkan di dunia ini sampai pada ajalnya. Itu masih manusia tidak menyadari kalau ada Sang Maha Segala-galanya, Sang Pencipta. Allah Khallaqul yang selalu menciptakan. Kemudian ayat ini tentang ancaman supaya apa? Segera bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliku ila ma kuntum tukadzibun. Di waktu orang-orang kafir masuk neraka, disuruh sama Allah, pergilah kalian terhadap sesuatu yang dulu kalian dustakan. Nah, bayangkan jemaah. Apa yang didustakan? Yaitu siksaan yang katanya tidak ada balasan. Ya, jadi Allah menyuruh sekarang coba lihat yang kalian dustakan dulu. Yang katanya tidak ada orang bangkit, tidak dibalas, Yaumiddin, hari pembalasan yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Kenapa dibilang din? Din itu artinya dari dana, tudanu. Dana yadinu yaitu pembalasan. Baik dan buruk pasti dibalas. Dan pembalasannya berlipat-lipat jamaah. Ya, tidak seperti manusia. Jadi hari kebangkitan, hari pembalasan yang dimana yang baik dibalas ke surga, yang buruk dibalas ke neraka. Yang kata mereka tidak ada. Sekarang cari itu, tempatnya sudah nampak. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya. Kemudian intoliku ila dhillin dzi zalasi sya'ab. Pergilah ke tempat yang di mana apa itu naungannya memiliki 3 cabang. Kok bisa dibilang naungan? Ini suatu celaan, suatu makian, padahal api yang dimaksudnya. Ya, jadi ini bukan naungan seperti pohon, bukan naungan seperti awan, api dari segala arah, dari atas, dari kiri, dari kanan, segala arah api itu meliputi kepada orang-orang kafir di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini menunjukkan karena apa? Allah menunjukkan ini supaya kita ini jangan sampai setelah meninggal baru taubat, baru sadar. Kemudian yang katanya lindungan, yang 3 cabang ini, maksudnya apa? Api meliputi segala penjuru, yang dimana tidak ada satupun tempat untuk tersembunyi, tapi seolah-olah
dibuat kata lindungan. Sebab seperti dalam ayat yang lain, orang beriman di surga dapat makan. Orang kafir yang di neraka juga dapat makan. Tapi makanannya apa? La yughni. Tidak bisa memberikan kenyang. Tidak bisa menghilangkan haus. Minum, dikasih minum air nanah dan darah. Dikasih makan, makanan dari kepala seperti kepalanya setan berduri. Sebelum makan sudah hangus. Jadi seolah-olah Pak, ini hinaan yang diberikan kepada orang-orang yang tersiksa. Supaya kita semakin takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah itu punya nilai positif jamaah. Sebagaimana orang takut kepada yang gaib jin. Hanya apa? Tidak berani menantang langgaran-langgaran. Mbah, mohon maaf ya Mbah, jangan diganggu nggih. Nah, itu karena rasa takutnya itu yang menimbulkan jadi tunduk disuruh apapun mau sama dukunnya. Masa sama Allah yang jelas-jelas pencipta langit dan bumi dan selalu memelihara kita masih tidak sadar bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau mau menyiksa tidak ada satupun yang bisa menahan siksaannya. Jadi ini seakan-akan tiga cabang jemaah. Tapi yang dimaksud bukan makna yang hakiki, tapi ini majas jamaah. Jadi tiga cabang maksudnya apa? La dhalilin wa la yughni minal lahab. Jadi sebenarnya tidak ada naungan karena tidak bisa melindungi dari panasnya api, tidak bisa menolak dari nyalanya api neraka. Ini suatu apa? Hinaan supaya merasa semakin sakit. Orang kalau disiksa semakin dihina itu hatinya tambah sakit, merasa semakin menderita. Dan Allah ancamkan sebelum meninggal melalui surat Al-Quran ini supaya kita waspada. Jangan sampai kita ini tidak percaya tentang kiamat, tidak percaya tentang hari kebangkitan. Jadi tidak mungkin api yang sudah di dalam neraka itu akan bisa terhindar. Kecuali kalau Allah selamatkan seperti siapa? Malaikat penjaga neraka, Zabaniyah. Tidak akan terbakar karena Allah tidak mengizinkan. Tapi kalau orangnya tidak beriman, kufur, ya, maka akan merasakan panasnya api neraka walaupun seolah dikatakan ada naungan. Jadi kata naungan itu hanya istilah saja supaya orang itu apa? Merasakan semakin sakit. Jadi kata lahap di sini kan Abu Lahab. Kenapa dibilang Abu Lahab? Karena wajahnya menyala-nyala. Yang dimaksud sini lahap itu apa? Api yang saking panasnya memerah, menguning sampai saking tingkat panasnya, jin saja yang dari api ikut merasakan panas. Jadi kadarnya panasnya api di neraka tidak bisa kita bayangkan. Lahar itu dibanding api neraka itu masih 1/70-nya api neraka. Seandainya pohon zakum yang di neraka diteteskan ke bumi ini, tidak ada kehidupan jamaah. Itu makanannya orang dalam neraka. Jadi tidak bisa dibayangkan siksaan itu jamaah. Cuma ini hanya sebatas bahasa manusia istilahnya. Kalau tidak dibahasakan bagaimana manusia akan paham? Ya. Tapi baik surga walaupun neraka malah ainun ro'at tidak bisa dibayangkan kenikmatan surga walaupun pedihnya siksaan api neraka. Jangankan masuknya, masih dikasih apa? Kerikil di bawah telapak kaki dari api neraka. Otaknya langsung keluar, mancur naudzubillah min dzalik. Jadi kita tidak bisa bayangkan jamaah. Ini hanya sebagai supaya kita apa? Supaya kita sadar bahwa hidup ini ada balasan. Maka namanya Yaumiddin, hari pembalasan. Ya. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Jadi banyak orang yang memahami din itu agama. Padahal din itu sendiri maknanya luas. Kalau menurut ayat dengan ayat, inna dina indahul Islam. Kenapa dibilang din? Karena berserah diri kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Kenapa dibilang din? Ikhlas, hanya tauhid, hanya menyatukan, hanya menuhankan Allah. Tidak menduakan, tidak menyekutukan, hanya beramal karena Allah.
Kemudian apa amalan yang paling utama? Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Tapi yang paling banyak kata-kata din itu tentang kiamat, ya. Adraka ma yaumuddin wa ma adraka ma yaumul. Jadi hari pembalasan baik dan buruk. Sebab orang kalau hidup merasa tidak ada pembalasan, merasa nyaman-nyaman saja, jadi hidupnya tidak terarah jemaah. Karena ya sudah selesai, tidak ada masalah. Maka itu mumpung hidup kita nikmati sepuas-puasnya tanpa melihat tatanan kehidupan. Jadi umat Islam ini diarahkan oleh Allah, berserah diri hanya kepada Allah, dituntun oleh Allah, supaya jangan menyesal nanti pindah alam ke alam barzah dan alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Kemudian lanjutan tafsir ini saya ambilkan ke tafsir yang lain. Jadi ayat 29 sampai 31 ini mengancam, menakut-nakuti supaya kita ini waspada. Jadi Islam itu ada apa? Basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan peringatan. Sebab orang kalau imannya belum kuat, masih proses, perlu dikasih rayuan dan ancaman. Kalau sudah tingkatannya meningkat lagi, beda lagi jamaah. Maka itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kemudian tafsir dalam Wahbah Zuhaili yang ayat 2931 ini maksudnya apa? Ayat sebelumnya Allah telah mengancam orang kafir dengan azab, kiamat. Kemudian ayat ini bagaimana cara Allah mengazabnya? Jadi supaya semakin dibayangkan betapa menakutkannya api neraka itu. Tapi sekali lagi jemaah, kalau hati kita penuh dengan dosa, ron, tidak dapat cahaya, ya cerita Quran itu tidak memberikan pengaruh. Justru berita-berita yang dusta, rekayasa itu mempengaruhi. Karena apa? Karena tidak ada nur. Lah kalau ini orang yang dapat nur, jangan kan itu Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat Nabi yang selalu membenarkan, disuruh jadi imam, tidak menangis karena tidak kuat dengan ayat-ayat tentang kiamat, tentang siksaan. Karena apa? Meyakini jamaah. Orang-orang mutakin apa? Wabil akhiratihum yukinun. Setelah dia yu'minuna bil ghaib, percaya yang tidak kelihatan Allah, percaya tentang balasan hari kiamat, yuqimuna sholat, dan senantiasa menegakkan sholat, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Itu kalau istiqomah dilakukan, maka secara otomatis kita punya keyakinan tentang akhirat yang dimana Allah tutup dalam sifat orang mutakin. Kenapa Quran jadi hudan? Karena dia mutakin. Kenapa kalau disebut mutakin? Pertama percaya, kemudian selalu istiqomah, hablum minallah, hablum minanas. Menegakkan sholat juga memberikan infak. Kemudian apa? Juga percaya sama kitab-kitab. Baik yang dulu walaupun Al-Quran. Quran pun diamalkan. Akhirnya sama Allah dikasih sifat apa? Wabil akhirah. Khususnya tentang kehidupan akhir. Akhir itu terakhir jamaah. Bahasa bahasa Indonesia itu. Dia yukinun, sangat meyakini pasti ada. Karena meyakini, jadi apa? Semua terjaga jamaah. Tutur katanya, tiap langkahnya, perbuatannya, bagaimana ini? Ini menuju akhirat yang benar, surga atau neraka. Ya. Jadi sekali lagi, ini untuk memberikan supaya orang-orang yang di neraka semakin terhina. Sebab ada ayat lagi yang mengatakan wabasyirum bi'adzabin alim. Biasanya kabar gembira itu tentang kenikmatan. Enggak, berilah mereka orang-orang kafir dengan kabar gembira yang menyakitkan, azab yang menyakitkan. Kenapa? Orang kalau sudah sakit dikasih kabar yang menyakitkan tambah sakit. Jadi berlipat-lipat sakitnya, berlipat-lipat siksaannya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Jadi sekali lagi, jangan diartikan secara harfiah. Jadi maksudnya apa? Allah kasih bahasa-bahasa kita. Jadi naungannya maksudnya bukan naungan yang bisa memberikan kesejukan, tapi untuk menakut-nakuti orang kafir supaya semakin apa?
dekat sama Allah, sebab takut sama Allah itu bukan menjauh, dekat kepada Allah, kemudian bertobat, memperbaiki dirinya. Jadi sekali lagi, ini suatu hinaan yang Allah sangat menghina sama orang-orang yang telah berbuat kemungkaran, perbuatan dosa. Jadi azabnya berlipat-lipat jemaah. Apinya, panasnya berlipat-lipat. Bahkan biarpun itu jin yang terbuat dari api, tetap akan merasakan panasnya api. Kemudian saya kaitkan ayat 31 yang tadi, la dzalilin wala yuhnin minal lahab, yang ada naungan tidak bisa menyelamatkan dari panasnya api, yang berkaitan dengan ayat-ayat yang lain jemaah. Yang pertama yaitu berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat 16. Jadi ini ada kesamaan dalam artinya. Apa? Lahum min fauqim zulal. Nah, zulal jamak zolil jamak. Jadi berlapis-lapis naungannya. Padahal enggak. Berlapis-lapis panasnya. Dari atas, dari bawah. Na'udzubillah min dalik. Dan apa? La yahya wa la yamut. Tidak hidup karena tidak bisa merasakan kenikmatan. Tidak bisa mati. Iya, begitu hancur, dihidupkan lagi. Itulah tujuannya Allah apa? Yukhawifu. Sekali lagi, Allah ingin menakut-nakuti hambanya yang di dunia ini. Jadi mumpung belum melihat siksaan, mumpung belum masuk neraka, wahai hambaku, dipanggil sama ya ibadi, takutlah kepada siksaku. Ini caranya Allah untuk orang-orang pemula. Karena belum dapat iman. Seperti anak baru sekolah. Kalau dibiarkan, wis gak sekolah gak apa-apa nak sakarepmu ngelak getun-getun dewi. Ya tidak sekolah. Mungkin tidak buluki. Anak dibiarkan tidak makan. Ya wis sakarepmu gak makan cek luwe. Mungkin tidak. Terus anak punya kesadaran. Ya. Jadi ini untuk tingkatan pemula, orang itu perlu dikasih suatu peringatan bahwa ini bukan hal yang dusta. Karena apa? Asdaqul qailin, Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak punya kepentingan kepada hambanya. Allah tidak punya sama sekali manfaat kepada hambanya. Tapi justru ini manfaat kembali kepada hambanya. Jadi Allah memberikan rasa ini supaya kita semakin takut. Sebab orang takut kepada Allah. Ada kisahnya jamaah. Karena di waktu hidupnya pernah apa? Mensetubuhi jasad wanita yang sudah meninggal. Rasa takut timbul menjelang meninggalnya. Apa pesannya kepada keluarganya itu? Nanti kalau saya mati, bakar jasad saya, buang abunya ke laut. Setelah itu, ini kisahnya hadis. Allah bangkitkan orang tersebut, bukan berarti Allah tidak tahu untuk ditunjukkan pada kita. Apa akhirnya? Kenapa kau berbuat itu sampai menyuruh keluargamu? Karena saya takut engkau siksa ya Allah. Karena takut itulah yang dimana Allah ampuni dosanya. Kenapa? Wa amman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa amma maqama fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang takut sama Allah bisa menahan hawa nafsu seperti orang takut sama jin. Akhirnya tidak berani melakukan apa apa yang diminta sama dukunnya. Nanti lama kelamaan bukan takut, cinta, ya. Jadi ini caranya, prosesnya untuk supaya orang ini benar-benar. Nah, tapi mungkin tidak kita punya rasa takut. Istighfar tidak pernah, berbuat baik tidak pernah, minta ampun tidak pernah. Tidak mungkin jamaah. Karena takut ini hidayah dari Allah. Seperti 7 pemuda yang dapat naungan nanti di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu matahari 1 mil. Sampai semua orang itu bisa tenggelam dengan keringatnya. Siapa? Seorang pemuda diajak berzina seorang wanita yang punya paras cantik dari golongan bangsawan, bilang apa? Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Itu akan diharamkan api neraka. Atau orang yang di malam gelap gulita sendirian jamaah. Kemudian meneteskan air mata, ingat dosa-dosanya. Haram
api neraka untuk menyentuh dirinya. Jadi rasa takut ini tidak bisa dibuat-buat jamaah. Apalagi takut kepada dosa. Yang ada kebanyakan takut apa? Miskin, ya. Takut kena penyakit mematikan, takut dihina manusia, tapi takut bagaimana nanti saya disiksa sama Allah. Itu hidayah yang bisa apa? Menimbulkan wanhan nafsa anil hawa, bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu, karena hawa nafsu itu selalu mengajak perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ayat pendukungnya surat Al-Ankabut ayat 55. Pada hari itu azab, siksa Allah meliputi mereka dari atas dan dari bawah. Kata Allah, rasakan ini dari perbuatan kalian dulu yang kalian kerjakan. Bayangkan jemaah, wis sudah disiksa bilang rasakan, dari para malaikat bilang kepada mereka ini, rasakan. Ya, ayat pendukungnya Al-A'raf ayat 41. Bagi mereka neraka jahanam ada tikar, ada selimut. Bayangkan, tikarnya dari api, selimutnya dari api. Apa ini namanya selimut? Apa ini tikar? Ini suatu apa itu permisalan supaya manusia itu merasakan semakin sakitnya. Waduh, kok selimut sih panas. Makanan, ya namanya bukan makanan, bukan selimut, bukan apa. Ya ini berarti menunjukkan apa? Siksaannya meliputi dari segala arah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka dan mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Hmm. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menahan panasnya api neraka. Tidak ada, jemaah. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Orang beriman yang punya nur, kalau masih ke dalam api, apinya yang menyuruh keluar kamu, jangan terus ke sini, bisa padam api ini dengan nur. Jadi nur itu jamaah melebihi dari sinarnya matahari. Kalau matahari bisa tertutup oleh awan, kalau nur tidak bisa jamaah. Karena nur itu sumbernya dari Allah. Nur itu tidak panas. Bahkan orang-orang munafik nanti nurnya kan tidak punya. Dia gelap takut masuk neraka di belakang orang beriman. Orang beriman bilang, ambil sendiri kamu punya nur. Begitu ke belakang dilihat, tidak ada, ditinggal sama orang beriman. Akhirnya dia apa? Tidak bisa melihat masuk ke dalam neraka. Jadi sekali lagi supaya nur kita selalu abadi, selalu menyertai kita, mari kita lakukan dengan istiqomah. Minimal istighfar sehari 100, tambah banyak, tambah baik. Itu 100 itu bagi Nabi yang sudah diampuni dosanya dan pasti masuk surga. Tapi menjelang ajal Rasulullah mendapat surat An-Nasr, apa lafadznya? Fasabbi bihamdi rabbika was taufir. Idza ja'a nasrullah. Kalau kamu sudah melihat kemenangan, pertolongan dari Allah wal fath, menang, waraitan nasa itu khuluna fi dini afwaja, melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, satu kaum, satu kelompok masuk Islam semua, maka itu karunia Allah. Jangan pongah, jangan sombong. Apa? Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah dijamin surga, diampuni dosanya, mata qaddama min dzambi wa ma yata'akhir, tapi masih disuruh sama Allah beristighfar, minta ampun. Supaya apa? Jangan sampai ada kesombongan seperti iblis, naudzubillah min dzalik. Jadi iblis ini sudah tertutup jemaah. Tidak bisa sama sekali menerima kebenaran. Bisa dipahami ayat yang tadi 29 sampai 31 ini? Bisa dilanjutkan ya? Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya tentang gambaran siksaan bagi orang-orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Innaha tarmi bisyaror kal qasr. Api itu, ya, bunga-bunga api itu seperti bunga api yang besar setinggi istana. Wah, ini bayangkan lagi jemaah. Istana enggak mesti istana seperti ini. Karena apa?
Karena api neraka itu tidak bisa dibayangkan lagi. Cuma ini gambarannya manusia. Karena jimalatun super. Seperti onta-onta yang beriringan. Besar sekali ini. Karena orang Arab taunya onta. Warnanya kuning. Kuning pun dalam istilah Arab tidak mesti kuning jamaah. Yang dimaksud kuning di sini ada penafsiran. Yaitu maksudnya kuning itu warnanya hitam. Seperti orang Madura bilang apa? Hijau itu apa? Biru ya? Biru itu hijau ya? Jadi orang Arab kuning itu hitam dibilang kuning. Jadi istilah orang Arab. Saking hitamnya, saking panasnya, seperti onta yang kuning. Padahal apa? Panasnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Jadi kata saror ini jamak dari saroroh. Banyak sekali bunga-bunga api yang membakar orang-orang ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka itu kata Allah, celakalah orang yang tidak percaya tentang sisaan api neraka. Jadi ancaman wailul yauma idzil mukadzibin itu sampai diulang 10 kali dalam surat Al-Mursalat. Karena banyak manusia yang tidak percaya tentang kiamat. Banyak manusia yang tidak percaya tentang siksaan. Banyak manusia yang tidak percaya tentang hari hisab. Maka itu diulang dan diulang. Supaya apa? Supaya kita ingat dan sadar bahwa hidup ini hanya pindah tempat jamaah. Bukan mati yang abadi. Jasadnya yang kelihatan mati, tapi rohnya kembali kepada Allah bagi yang beriman, berada di surga. Bagi yang kafir, berada di dunia, di apa lapis bumi yang 7. Naudzubillah min dzalik. Seperti di penjara dalam lapisan bumi. Jadi ini untuk membayangkan supaya kita ini jangan sampai kita itu berani-beraninya melakukan perbuatan dosa. Sebab orang kalau tidak ngerti jamaah, seperti siapa? Abu Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau memang benar Muhammad, lebih baik hujan batu, tidak apa-apa saya daripada saya harus nurut. Tidak tahu soalnya jamaah. Orang kalau sudah tertutup jamaah. Jadi omongannya itu sudah ngeladur. Padahal kalau sudah kelihatan siksaan, ya Allah kembalikan saya, ya Allah kembalikan. Sedetik saja saya akan tobat. Itu manusia. Kalau sudah ketangkap, ada saksi, terbukti, ya saksi mata ada, bukti ada, ya udah, iya ya, siap. Asalnya enggak, bilang tidak dan tidak. Akhirnya apa? Kena hukum mati, tobat, pakaiannya kayak baju takwa, untung-untungan mau tobat jamaah. Kalau enggak gimana? Itulah manusia. Kalau sudah melihat siksaan seperti Fir'aun, begitu menjelang ajalnya ruh sampai tenggorokan, bilang apa? Saya beriman, saya percaya. Awal-awalnya bilang apa? Saya Tuhan yang paling tinggi. Jadi hakikatnya manusia itu hati kecilnya tahu kebenaran. Cuma apa? Dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu ini yang mencegah bisa melihat kebenaran tadi itu bisa tidak bisa dilaksanakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Kobaran api itu neraka jahanam termasuk neraka yang paling panas. Tingkatan yang paling tinggi. Naudzubillah min dzalik. Bagi siapa? Orang-orang munafik yang aku beriman. Ya, termasuk orang kafir juga di dalam asfala safin kalau munafik lebih dalam lagi keraknya naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi illalladzina amanu illalladzina tabu kecuali taubat sebelum meninggal ya. Jadi jalan satu-satunya hanya taubat, minimal kita mengakui kesalahan kita, minta ampun. Tidak ada kata tidak ada ampunan bagi Allah. Karena Allah masih menunggu kita sampai ajal meninggalkan, roh meninggalkan kita, roh sampai di tenggorokan. Lam yuhorhir. Sebelum kelihatan orang yang sudah nazak. Kalau belum nazak, tobat langsung diampuni. Biarpun membunuh berapapun orang itu sampai ratusan belum sempat berbuat baik. Karena tobat menuju kebaikan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi sekali Amin. lagi, Allah berharap apa jemaah?
supaya hambanya masuk surga. Karena pada dasarnya semua ini anak cucu Adam. Nabi Adam itu nabi dan roh rasul, orang mulia jemaah. Lahir langsung dimuliakan, para malaikat, iblis disuruh sujud. Berarti lahir sudah dimuliakan sama Allah. Dan kita supaya ngikuti nenek moyang kita, ya, supaya kembali ke dalam surga, perbanyak taubat, kembali kepada ajaran yang benar. Sebab kalau sudah di neraka, khalidina fiha abadan, la yahya wa la yamut, kekal abadi, tidak bisa hidup, maksudnya tidak bisa menikmati hidup walaupun hidupnya sakti. Apa sakti jamaah? Tidak bisa mati. Wala yamut, tapi tidak menikmati hidup kalau penuh dengan siksaan. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Bisa dipahami ayat ini 32 sampai 34. Jadi gambaran tentang bagaimana Allah menyiksa orang-orang kafir, yang mana orang kafir tidak bisa selamat dari siksaan Allah. Karena untuk menuju surga semuanya akan melewati apa? Siratal mustaqim. Mesti melewati api neraka. Siapa yang bisa selamat? Ya hanya orang beriman. Tapi kalau punya dosa jamaah, ya mampir dulu, dibersihkan. Naudzubillah min dzalik. Iya kalau dibersihkannya sama backclean, sama air. Ini ndak sampai gosong song, kemudian bersih karena masih ada iman, dikasih surga yang 10 kalinya dunia. Bayangkan jemaah, nggak bisa dibayangkan. Itu surga yang terendah 10 kalinya dunia diberikan kepada orang yang masih punya iman karena dosanya sudah habis, belum sempat minta ampun, tidak ada satupun yang mintakan ampun. Lah ini repot. Nah, itu tujuannya kita jadi orang beriman, saling mendoakan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi mintakan ampun orang mukmin laki perempuan, orang muslim laki perempuan, baik yang mati dan yang hidup. Itu nyambung. Kalau dia masih punya iman. Bahkan para malaikat pun mendoakan orang yang beriman supaya diampuni dosanya. Barang siapa mendoakan orang satu saja, maka Allah ampuni 10 kali. Ini semua orang mukmin, semua orang muslim, laki dan perempuan, baik yang dulu sampai akan datang. Kalau kita sering-sering mintakan ampun pada saudara kita, insya Allah Allah mengampuni kita. Maka itu Abu Bakar As-Siddiq pernah diuji sama Allah dengan cara apa? Putrinya difitnah. Terus apa? Katanya berzina sampai apa? Familinya yang sering dibantu ikut-ikut memfitnah, tidak dibantu sama Abu Bakar. Terus Allah bilang, apa kamu tidak mau diampuni? Apa kamu merasa tidak punya dosa kah? Jadi intinya, dia salah ya biarin salah itu tanggungan dia. Tapi Anda punya kebaikan, punya harta kelebihan, bantu saja. Tidak akan kembali kepada dia. Justru kebaikan itu kembali kepada orang yang berbuat baik. Iya ya Allah, saya minta diampuni. Ya sudah. Jadi tidak ada manusia yang luput dari dosa. Al-insan manul khota' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik orang yang dosa apa? Minta ampun, bertaubat. Sekali lagi jemaah, kita ini tidak luput dari perbuatan dosa. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya ya, kalau tidak ada pertanyaan. Hadza yaumul la yantikun. Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir tidak bisa bicara, terbelalak, ketakutan. Seperti orang yang, ya Allah ternyata benar. Wala yu'dzuna lahum fayata'dzirun. Tidak diizinkan juga untuk minta pertanggungan, minta maaf, minta ampun, tidak ada. Terlambat karena di akhirat nanti jamaah yang di dalam neraka baca Asmaul Husna tidak berguna. Semua kata-kata yang baik tidak berguna bagi Allah. Karena sudah melihat siksaan. Maka itu kata Allah, celakalah orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Celakalah orang yang tidak percaya tentang siksaan.
Jadi mumpung di dunia ini kata astaghfirullah itu masih berguna jamaah. Astaghfirullah masih berguna. Apalagi pakai Sayyidul Istighfar. Apa? Induknya, tuannya istighfar. Karena itu pengakuan tentang nikmat Allah dan pengakuan tentang dosa kita. Hanya apa kita minta ampun sama Allah. Karena manusia ini pada dasarnya yang lemah ini tidak luput dari perbuatan dosa. Jadi ini Allah tunjukkan bahkan dalam surat yang Yasin, wa nakhtimu afwahim wa tukallimu adim. Kami tutup mulutnya, tidak bisa bicara. Yang bicara apa? Tangannya, saksinya, kakinya, bahkan semua anggota tubuh selain mulut. Semuanya bicara mengatakan, iya saya berbuat, iya begini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada advokat, tidak ada pembela. Telanjang bulat tanpa pangkat, tanpa ada pengawal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apalah artinya hidup ini kalau tidak dibuat bekal akhirat jamaah. Kita sendirian, nafsi-nafsi. Maka itu menjelang hari kiamat yang dimana matahari 1 mil, semua menuju para nabi. Dan para nabi semuanya ketakutan kecuali Nabi Muhammad. Nabi Isa aja bilang nafsi-nafsi, tidak hiraukan ibunya. Kenapa? Di depan mata kelihatan siksaan Allah. Seolah merasa, wah bahaya ini. Kalau Allah tidak selamatkan, tidak bisa ini. Jadi sangat menakutkan dan sangat menakutkan. Jadi diawali dengan goncangan, tiupan pertama, kehancuran di segala-galanya, seluruh alam, tiupan pertama, kemudian kematian, kebangkitan, semuanya menghadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan hidup tidak sia-sia jamaah. Semuanya akan menghadap Allah di padang mahsyar. Tempat yang hamparan, tidak ada sama sekali dataran tinggi, rata semuanya. Ya, matahari 1 mil dekat dengan manusia. Yang selamat hanya dapat naungan dari Allah. Ini menunjukkan betapa beratnya orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya apa? Di dunia dibiarkan sama Allah penuh kenikmatan, tapi tidak terasa kalau istidrat. Begitu melihat siksaan yang abadi, seolah-olah tidak ada artinya semua yang saya kumpulkan ini. Kekuasaan hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan tafsirannya ayat 35 sampai 37 ini. Insya Allah ini sampai ayat 40 ya. Berikutnya, semua argumentasi ini tidak diterima sama Allah. Karena semuanya sudah diberi peringatan. Tidak mungkin suatu kaum itu disiksa sama Allah, dihancurkan sama Allah sebelum ada peringatan. Fir'aun saja membunuh anak bayi, tidak langsung sama Allah bunuh. Tidak langsung Allah matikan. Masih diutus Nabi Musa. Padahal sudah kelihatan kejamnya Fir'aun itu. Sampai membunuh istrinya. Sampai apa? Menyiksa, memutilasi para tukang sihir. Masih dapat dakwaan. Supaya jangan sampai punya argumentasi. Wong saya tidak diberitahu. Jangankan itu. Iblis itu sudah tahu kalau itu perintah Allah. Jadi untuk menghilangkan supaya jangan sampai apa? Membantah. Percuma. Nanti apa? Semua anggota tubuhnya menyaksikan. Mengatakan benar ya Allah kalau berbuat ini benar. Naudzubillah min. Jadi siksaannya jamaah antara jasad dan ruh merasakan. Karena apa? Digabung sama Allah di hari kiamat itu. Dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur. Jasadnya dikembalikan utuh bersama rohnya supaya merasakan siksaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan yang dikubur jasadnya hancur. Tapi kalau sudah alam akhirat setelah kiamat dikumpulkan jadi satu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu kekal abadi selama-lamanya jemaah. Itu hidup itu sebentar. Untung kita tidak hidup seperti Nabi Nuh. Ratusan tahun, 9,5 abad berdakwah. Ya, stres mungkin kita kena kabarnya apa PHK massal ini. Sampai umurnya ratusan abad. Iya sama ya. Ya opo anakku iki rek. Gak mati-mati krungu kabar kok ini nih.
tambah tua, tambah pikun, tambah apa? Menderita kan apa? Tambah susah hidup ini. Padahal tambah canggih. Iya, manusia itu tambah canggih, tambah mikir ya. Tambah pinter, tambah kepikiran. Karena pakai logika satu tambah satu dua ya, Jamaah ya. Nggak pakai tawakal. Apa? Ida aroda syai'an, ida aroda Allah syai'an, ayyakul lahu kun Fayakun. fayakun. Allah menjamin semua makhluknya di muka bumi ini selama masih ada ruh. Iya, betul ya. Selama masih ada ruh, tidak akan meninggal. Biarpun tidak makan 300 tahun. Ya, 360 tahun. Siapa? Ashabul Kah Kahfi. 7 pemuda yang berlindung di gua karena takut dibunuh sama seorang pemimpin raja yang zalim. Sebab apa? Diberitahu tetap tidak nurut. Ya sudah, ditinggal saja. Hanya Allah selamatkan tidur selama ratusan tahun tanpa makan, tanpa minum. Jadi sekali lagi, kalau kita pakai logika, apalagi kita ilmunya terbatas, tidak bakal bisa hidup. Siapa yang bisa hidup? Yang bersandar kepada yang maha kuasa. Mungkin tidak orang yang paling pandai itu tidak ada yang lebih pandai? Tahu kisahnya Nabi Musa? Ditanya oleh muridnya, adakah yang lebih pandai dari engkau ya Musa? Kenapa? Kalamullah. Oh, tidak ada. Menurut saya. Langsung ditemukan siapa? Nabi Khidir. Akhirnya apa? Semua yang dikatakan Nabi Khidir, pokoknya yang diperbuat Nabi Khidir, jangan dibantah, kalah. Ternyata Nabi Khidir diberitahu, Nabi Musa tidak diberitahu. Jadi sekali lagi ilmunya manusia itu setetes, tidak punya. Manusia itu tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Allamal insan malam ya'lam. Terus orang yang paling kaya sampai punya emas bergudang-gudang, punya budak ribuan, dalam waktu sekejap hartanya ditenggelamkan. Korun. Orang yang paling punya kekuatan tingginya seperti tinggi pohon kelapa, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, hanya dikirim angin, meninggal. Orang yang umurnya panjang seperti kaumnya Nabi Nuh, ditelan air bah. Orang yang sombong jadi pemimpin yang sombong, Namrud, Fir'aun, tinggal nama. Naudzubillah min dzalik. Jadi siapa yang kuat? Ingat kisahnya Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya yang lemah. Anaknya yang baru lahir ditaruh padang pasir, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada pohon. Sampai sekarang semua orang berebut haji. Ya jamaah, ya belum ya. Karena apa? Ya, Bersandar kepada Allah. 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 Bilang apa istri Nabi Ibrahim? Kenapa saya kok ditinggal? Apa disuruh sama Allah? Iya, sudah tinggalkan. Jadi kalau Allah itu yang menjamin sampai kapanpun apa? Selama kita masih dikasih apa? Hidup pasti apa? Nggak mungkin mati di padang pasir zaman tanpa kehidupan. Tandus, tidak ada air. Tapi akhirnya sekarang semua orang berebut, antri-antri, ya. Justru yang kaya raya seperti Korun tenggelam, hartanya ditenggelamkan. Ya, jadi sekali lagi orang yang kuat itu siapa? Orang yang bersandar kepada yang maha ku kuat. Maka itu waman dia tawakal Allah fahuwa hasbuh. Jadi tidak ada lagi udur ya. Orang-orang kafir tidak dikasih udur sama sekali. Minta tolong tidak ada, minta ampun tidak ada kalau sudah masuk neraka. Sudah tidak manfaat. Biarpun itu ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Nuh di dunia aja tidak manfaat, apalagi di akhirat. Itu bukan anakmu karena amalnya tidak soleh. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu termasuk dekat semua. Tidak manfaat. Nah, itu pentingnya keimanan jamaah. Kemudian ayat berikutnya 38 sampai 39. Hada yaumul fasl jama'nakum. Inilah hari keputusan. Kami kumpulkan kalian semua dari awal sampai akhir. Di padang mahsyar. Kalau sudah gini Allah tantang. Ayo siapa yang jadi raja dulu? Siapa yang merasa kuat? Yang punya kuasa? Yang punya makar? Silakan. Lawan saya. Tidak ada satupun. Semuanya telanjang bulat tanpa memegang apapun. Na'udzubillah min dzalik.
Inilah yang terjadi nanti jamaah di padang mahsyar. Ini ancaman yang keras supaya kita semakin sadar hidup ini sementara. Jadi takut sama Allah itu positif jamaah. Jangan gara-gara takut tidak mau beramal. Itu negatif. Berarti apa? Pengaruh iblis menghambat perbuatan kita. Justru orang yang cerdas selalu mengingat mati, kemudian menyiapkan untuk persiapan mah mati. Beramal ibadah semuanya untuk kepentingan akhirat. Ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Ini yang harusnya kita lakukan. Maka itu diulang lagi, celakalah orang yang mendustakan, yang tidak percaya. Nanti ada di padang mahsyar dikumpulkan semua. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Semuanya kelihatan, temannya, saudaranya kelihatan. Yang dulunya sering kumpul bareng-bareng korupsi kelihatan semua. Naudzubillah min dzalik. Terus ayat ini, yang ayat ke 38 berkaitan dengan surat yang lain saya hubungkan ya Jam ya. Jadi nanti ada tiupan yang di mana tiupan yang ketiga semuanya bangkit dengan segera dari kuburnya menuju pada Allah. Tidak ada yang nyasar. Terus bilang apa? Aduh celaka, ternyata betul ada Yaumuddin, hari pembalasan. Sekali lagi, kenapa dibilang din? Jadi, Aro'aital ladzi yukabiduddin, tahukah kalian orang yang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya tentang agama, yang mendustakan agama? Gampang cirinya. Yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'am miskin, tidak pernah menyantuni orang miskin. Itu sudah ciri khas orang tidak beragama. Tapi apa? Pakaiannya sok agamis. Tutur katanya sok agamis. Maka itu sholatnya pun sia-sia. Fawailul lil musallin. Tidak berguna kan apa? Sholat pun bakhil. Apa? Yuraun, ingin dilihat manusia. Ya, sahun sholatnya menjelang sudah habis waktunya. Kadang sholat, kadang enggak. Terus apa? Wayam naunal mau tidak pernah memberikan pertolongan pada orang lain, walaupun pinjam jarum tidak diberikan, kecuali beli. Naudzubillah min dzalik. Jadi arti din itu percaya balasan. Maka itu sedikit apapun mayakmal miskal khairu yarah. Sedikit kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Ya, jadi manusia nanti di padang mahsyar kumpul semuanya dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Terus bagaimana cara kumpulnya? Dan di mana? Nah, dalam surat Ibrahim ayat 48, bumi ini akan diganti sama Allah. Tidak seperti bumi ini, jemaah. Langitnya juga diganti. Karena sudah terjadi kiamat. Ya, bersih. Tidak ada lagi bekasnya perbuatan dosa. Datar semuanya. Ini menunjukkan bagaimana caranya Allah. Ya udah, tidak tahu. Pokoknya datar semuanya, bisa melihat dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, beda dengan bumi yang ini nanti. Jadi orang-orang yang ternyata sudah dibangkitkan ini dalam surat Yasin mengatakan apa? Aduh celaka, ternyata betul. Hanya satu tiupan. Malaikat Israfil dibangkitkan lagi. Langsung semuanya bangkit. Padahal sudah hancur. Jadi debu, berserakan, dimakan oleh ikan yang di laut, dimakan oleh cacing, cacingnya dimakan binatang, binatang dimakan manusia, ikannya dimakan. Tapi semuanya dengan cara Allah. Hanya satu apa? Tiupan trompet satu kali saja teriakan. Tiba-tiba mereka kumpul hidup. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semakin sadar dan meyakini hidup ini sementara. Terus ayat pendukungnya lagi, As-Saffat, hanya satu teriakan, satu tiupan trompet, mereka akan melihat. Cukup satu perintah saja. Ya, mereka keluar dengan cepat, jamaah. Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah seperti dia waktu di dunia taat kepada sesembahannya. Nanti ini juga yang dulunya tidak taat sama Allah, nanti semuanya kan taat sama Allah. Dipanggil sama Allah, semua datang semua. Maka itu mumpung kita masih hidup, kalau ada panggilan hayya sholah, itu panggilan Allah supaya kita nanti apa? Selamat. Karena sholat itu tujuannya untuk kepentingan kita
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan pertanyaan pertama kali yang dihisap so sholat. Oh, Kalau sholatnya baik, otomatis selesai hisapnya. Karena sholat tadi apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada terapi yang paling hebat ya Bu Luki ya. ya betul Ustaz. Tidak ada terapi yang paling hebat mulai zaman Nabi sampai sekarang ya. Karena sudah terbukti sahabat itu pemabuk, penjudi, ya, sering tawuran. Begitu ada perintah sholat, sambil mabuk sholat. Belum dilarang. Tapi lama-kelamaan, apa hukumnya mabuk? Apa hukumnya judi? Sekarang enggak. Ya, gak mabuk, gak judi, ya gak sholat. Bahkan sholat, kadang-kadang beleher, na'udzubillah min dalik. Jadi ini kesimpulannya apa jemaah? Ayat 29 sampai 40 ini tentang siksaan, gambaran api neraka bagi orang yang tidak percaya tentang hari kia, kiamat. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, tidak sampai mampir bighairi hisab, tanpa hisab. Amin. Mudah-mudahan langsung. Sebab ada orang masuk neraka tanpa hisab jamaah. Apa maksudnya? Saking banyak dosanya, tidak perlu ditanya, langsung. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Iya, karena saking sabarnya, terlalu banyak kebaikannya. Langsung tanpa hisab. Mudah-mudahan kita mudah digolongkan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan surat Al-Mursalat sampai tuntas insya Allah yaitu ayat 41 sampai 50. Tinggal 10 ayat ya. Ya, Iya, ini cukup? cukup Baik, kita Ustaz. hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur wabarakatuh. suwun Pak Sama-sama. Ustaz. Hatur nuhun Suwun Ki Ustaz. Tantan. Mari, terima kasih. Tantan. Selamat Selamat istirahat. istirahat. Alhamdulillah.